Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ini dalam rangka kegiatan aksi nyata dalam proses coaching. Sebelumnya kita akan mengadakan wawancara atau observasi sebelum Bapak nanti melakukan praktek. Nah, dalam coaching akademis ini, dalam supervisi akademis ini, saya akan bertanya sebelumnya kepada Bapak. Baik, Bu. Yang pertama, bahwa apa saja sebenarnya tujuan nanti pembelajaran yang akan Bapak praktekkan di kelas. Baik, Bu. Pada proses pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas nanti ada dua tujuan yang saya buat. Yang pertama adalah menggali dan tingkat pemahaman anak terhadap teks diksi. Yang kedua, anak mengetahui dan memahami unsur-unsur intrinsik yang terdapat di teks diksi tersebut. Berarti mata pelajaran yang akan dipraktekkan nanti bahasa Indonesia, Pak. Betul, ya. Oke. Terus area pengembangan yang akan nanti dilakukan pada praktek mengajar Bapak apa saja? Area pengembangan yang ingin dicapai yang pertama yaitu pemahaman anak terhadap pengertian dari teks diksi. Yang kedua, anak mengenal lebih jauh, lebih dalam tentang unsur-unsur intrinsik yang terkandung pada teks diksi tersebut. Tadi sudah ada tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, terus ada area pengembangannya, dan yang ketiga sekarang strategi apa saja yang dipersiapkan oleh. Insya Allah untuk strategi pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas yaitu dengan pendekatan PBL, metode yang akan digunakan ceramah dan tanya jawab. Selanjutnya saya juga sudah mempersiapkan beberapa media pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran nanti di kelas, Bu. Insya Allah. Jadi nanti sebelum Bapak melaksanakan praktek, mungkin dipersiapkan dulu ya yang tadi LKPD-nya, terus media pembelajaran yang bervariasinya. Rencana tanggal berapa, Pak, nanti akan dilaksanakan praktek pembelajaran? Saya akan melaksanakannya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023. Kita ketemu lagi ya, Pak, nanti di tanggal 10 Mei 2023. Semoga Bapak dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Mudah-mudahan dalam supervisi akademis nanti di praktek pembelajaran kita melakukan wawancara di sesi pasca observasi, semoga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi di hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 kelas kesayangan kita untuk melanjutkan pembelajaran. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang cerita. Pertama itu cerita pembelajaran yang cerita pembelajaran yang akan kita laksanakan yaitu tentang cerita diksi. Baik, siapa yang tahu tentang cerita diksi? Ya, Udin. Apa? Cerita hayalan. Benar salah? Benar. Ada lagi. Siapa yang tahu tentang cerita fiksi? Siapa yang tahu tentang cerita non fiksi? Ayo tunjukkan tangannya. Baik, sini. Cerita hayalan. Cerita hayalan, benar. Ada lagi yang lainnya? Dio. Cerita non fiksi apa?
cerita hayalan atau imajinasi. Betul, imajinasi pengarang yang membuat cerita non-fiksi itu tersendiri. Baik ya, benar. Terima kasih Sigit, terima kasih Rio atas jawabannya. Dapat disimpulkan cerita fiksi itu adalah cerita hayalan atau cerita imajinasi. Ayo semangat ya, imajinasi. Baik, sekarang pembelajaran kita lah. Untuk itu kita akan belajar tentang cerita non fiksi. Adapun pembelajaran hari ini yaitu kita akan mengenal definisi atau pengertian dari cerita non fiksi. Yang kedua, kita akan memahami unsur-unsur yang terkandung, unsur-unsur intrinsik yang terkandung pada cerita non fiksi. Baik, semuanya sudah siap belajar? Baik, perhatikan ke depan. Bapak telah menyediakan tampilan seperti yang ada di papan tulis. Cerita non fiksi. Cerita non fiksi itu adalah cerita yang berdasarkan kata sini hayalan. Kata Rio juga sebagai imajinasi. Ini contoh-contoh dari cerita non fiksi. Ada Malikuda, ada cerita Situ Bageni, ada kisah Doraemon yang animasinya, ada si Nemo, ada juga Kancil dan Buaya. Ternyata banyak ya jenis-jenis cerita non fiksi, dan ini sudah familiar buat kalian. Kita dapat melihatnya di YouTube, di televisi, di radio. Baik, selanjutnya kita akan lebih memahami tentang apa sih arti dari teks cerita fiksi. Non fiksi singkat, teks cerita fiksi. Karya sastra yang memuat cerita fiksi atau berdasarkan fantasi, berbasis imajinasi yang bukan pada kejadian yang sebenarnya, tetapi hanya mengandalkan imajinasi atas pengalaman faktual pengarang. Selanjutnya itu pengertian dari cerita fiksi. Selanjutnya adalah ciri-ciri cerita fiksi. Berikut ada 5 ciri cerita fiksi. Siapa yang membaca? Nomor 1, acungkan tangan. Ya, Eja. Nomor 1, Eja. Betul. 1, bersifat imajinasi dari berbagai pengarang. Yang nomor 2, siapa yang mau baca ciri-ciri cerita fiksi? Ayo. Ya, Adek, silakan. Tidak ada nilai kebenaran relatif atau absolut. Secara umum yang digunakan adalah sugesti. Sugesti, betul. Yang kedua adalah tidak ada nilai kebenaran relatif atau absolut. Jadi ceritanya itu bukan benar-benar terjadi, tapi hanya berdasarkan hayalan-hayalan. Secara umum, bahasa yang digunakan juga sugestif. Arti sugestif adalah mempengaruhi pembaca untuk mengalami kejadian yang apa diterangkan oleh dalam cerita fiksi tersebut. Yang ketiga, siapa yang mau baca? Siapa? Betul. Yang ketiga adalah tidak ada klasifikasi standar, tidak ada pengelompokan. Nomor yang 4, poin keempat, siapa yang baca? Ya. Betul. Yang keempat yaitu secara cerita fiksi ini bercerita tentang perasaan pembaca, bukan nilai logika, melainkan emosi. Jadi kalau sebuah cerita fiksi itu mengharukan, yang baca itu sedih, ikut sedih. Jika di cerita fiksi itu menceritakan tentang
kebahagiaan, maka yang baca pun akan ikut bahagia. Dengan cukup membaca cerita fiksi, orang yang baca cukup bahagia. Itu maksud dari nomor 4. Selanjutnya yang terakhir, siapa yang baca? Ya. Betul. Yang kelima yaitu setiap cerita memiliki pesan moral, yaitu misi tertentu. Ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis cerita fiksi kepada pembaca melalui karangannya, hasil karyanya, yaitu cerita fiksi itu tersebut. Ya, jadi ada sesuatu yang ingin disampaikan. Baik, selanjutnya sekarang kita masuk pada unsur intrinsik cerita fiksi yang tadi Bapak bilang dari pemaparan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tentang satu, definisi dari cerita fiksi, yang kedua yaitu unsur intrinsik cerita fiksi. Baik, sekarang Bapak yang bacakan. Kalian simak dan perhatikan. 1. Unsur intrinsik cerita fiksi. Yang pertama yaitu adanya tema. Tema atau gagasan umum yang mendukung suatu karya sastra dan terkandung dalam teks. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya tokoh. Pelaku karya sastra. Dari segi peran, karya sastra dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, tokoh utama. Yang kedua, tokoh pendukung. Selanjutnya adanya alur cerita. Alur cerita adalah jalan cerita yang memuat rangkaian peristiwa. Namun, setiap peristiwa hanya dihubungkan oleh sebab dan akibat. Terjadinya suatu peristiwa atau terjadinya yang lain. Jadi antara peristiwa yang pertama dan yang kedua itu saling berhubungan. Selanjutnya ada konflik atau peristiwa yang dianggap penting, merupakan unsur yang sangat diperlukan dalam pengembangan plot. Dan yang terakhir, klimaks. Ketika konflik mencapai intensitas tertinggi dan tidak terelakkan, maka itu dari puncaknya sebuah cerita. Paham? Baik. Selanjutnya ada lagi setting, yaitu tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat berlangsungnya peristiwa yang dikisahkan. Tempat kejadiannya di mana, waktu kejadiannya di mana, maka digambarkan, diceritakan oleh penulis dalam karya ini. Selanjutnya ada penokohan, solusi, pengarang terhadap masalah karya sastra. Ada namanya gimana? 1, 2. Skip aja, skip. Lanjut. Skip udah. Udah. Skip dulu. Sesi udah. Udah. Belum sampai. Oke. Baik. Langsung aja wes. Siap, kalau contoh. Contoh. Nah, setelah 1, 2, 3 action. Setelah kalian mengenal tentang definisi cerita fiksi dan unsur-unsur apa saja, unsur-unsur fiksi apa saja yang terkandung pada cerita fiksi, maka Bapak akan sekarang mengenalkan sebuah cerita, menampilkan sebuah cerita. Silakan kalian simak dan perhatikan. Salah satu contoh cerita fiksi yang berjudul Cerita Rakyat Indonesia dari Kalimantan Barat, Batu Menangis. Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Dani. Ayah Dani sudah meninggal saat Dani masih kecil.
berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, Ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit Ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Kelompok 1, silakan yang baca, pahami cerita fiksi yang tersedia. Nah, Bapak sediakan kertas. Silakan kalian baca dan contoh cerita fiksi dan dalam kertas ini per kelompok yang sudah Bapak bagikan. Sekarang kalian pelajari dan pembelajaran bahasa Indonesia tentang cerita fiksi Bapak cukupkan. Bapak cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna ilmunya bagi kalian untuk masa depan. Ya, tidak ada pertanyaan. Bapak harap kalian semua pada mengerti, memahami pembelajaran yang telah kita laksanakan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Iya. Ada apa sih? Pak Gilang ini saya manggil saya buat ngobrol. Iya, Bu. Mohon maafin sebelumnya. Saya ingin melanjutkan diskusi kita tentang pembelajaran yang saya laksanakan di waktu itu di kelas di pelajaran bahasa Indonesia tentang teks fiksi dan non fiksi, Bu. Ada beberapa hal yang mengganjal sampai saat ini, yaitu pemahaman peserta didik yang menurut saya kurang dan lambat, belum lagi tambah dengan keaktifan anak dalam bertanya, Bu, selama proses pembelajaran yang saya laksanakan itu. Berarti percakapan kita hari ini Pak Gilang menemukan suatu hambatan ya Betul, Bu. dalam pembelajaran ini. Iya, betul. Kita sudah sama-sama observasi. Iya, betul. Nah, menurut Pak Gilang nih, sejauh mana tujuan pembelajaran yang Pak Gilang dipraktekkan ya pada anak-anak itu untuk memaksimalkan pembelajaran. Ya, pada waktu itu yang saya cantumkan dalam tujuan pembelajaran itu kedalaman pemahaman anak dalam memahami materi yang telah saya ajarkan. Ya Pak Gilang, sejauh mana nih tujuan pembelajaran MPK ya? Iya. Bisa memaksimalkan potensi anak-anak di kelas setelah Bapak mempraktekkannya. Nah, itu, Bu, yang jadi kendala untuk saya setelah saya melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ternyata setelah saya melaksanakan pembelajaran itu, proses pembelajaran itu, pemahaman anak masih di bawah target yang saya harapkan. Yang kedua, keaktifan siswa. Jadi di dalam kelas siswa itu lebih cenderung pasif dan tidak ada keinginan untuk mengeksplor lebih jauh atau menggali lebih jauh tentang materi yang saya sampaikan pada saat itu. Oke Pak, setelah tadi ini ngomong ya, jadi ada masih di bawah target, terus masalah keaktifan terus penggalian potensi anak belum maksimal. Kira-kira nih dalam rentang nilai nih dari 0 sampai 100 nih, pembelajaran yang Bapak praktekkan kemarin dalam rentang berapa?
kalau melihat dari nilai, Bu ya, dari nilai dari 25 siswa, anak yang betul-betul memahami materi yang telah saya ajarkan atau pembelajaran tersebut hanya 30%. Itu pun nilai rentangnya di atas 70 dan di bawah 90. Sisanya anak itu tidak mampu. Oke Bapak, kemarin berarti pencapaian Bapak itu setelah melakukan praktek hanya 30% ya? Ya betul, Bu. Hanya 30%. Harapan Bapak nih, sekitar ada kenaikan ketika misalkan Bapak sudah melakukan refleksi, sudah melakukan evaluasi, mau ke persentase atau rentang nilai berapa yang Bapak harapkan agar tercapai tujuan kita Bapak? Tentunya seorang guru ketika memberikan pembelajaran materi baru kepada peserta didiknya, saya berharap minimal 60% dari jumlah seluruh peserta didik di kelas itu mendapat nilai di atas 75. Gitu Bu, itu keinginan saya, dan itu mungkin menjadi keresahan saya ketika melihat hasil pembelajaran setelah dilaksanakan. Belum lagi saya juga berpikir apakah keaktifan siswa itu berperan besar terhadap pemahaman anak akan materi yang telah diberikan kepada mereka pada saat pembelajaran. Ini hasil dari praktek ya Pak? Ya, Bu. Coba Pak, sebaiknya apa saja kalau misalkan ada pencapaian hasilnya rentangnya ini menjadi 60% dari seluruh jumlah siswa di kelas dengan kualitasnya. Nah, apa ada solusinya dari Bapak untuk mencapai kriteria tersebut? Nah itu Bu, saya sempat berpikir untuk memberikan materi selanjutnya dengan pendekatan yang lebih dekat sama anak, sehingga anak tidak merasa canggung dan bingung akan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, media yang akan saya gunakan mungkin lebih harus bervariasi, sehingga daya tangkap anak terhadap materi itu lebih mudah dicerna. Dan saya mungkin akan mencoba lebih meluangkan waktu untuk anak mengungkapkan pendapatnya terkait materi yang akan saya ajarkan di kelas. Mungkin seperti itu Bu. Itu pun saya akan mencoba dulu. Belum 100% yakin itu akan berhasil, tapi nggak salah kalau saya mencoba itu ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Luar biasa Bapak setelah menemukan solusi, Iya, Bu. menemukan strategi yang kedepannya bisa dilaksanakan ya terhadap praktek pembelajaran nanti leksi selanjutnya. Nah, kira-kira kapan nih? Nah, aksinya. Nah, saya tunggu aksinya kapan ketika Bapak tadi mau strateginya seperti ini. Setelah tadi Bapak mengemukakan solusi strategi nih bagus sekali ya terhadap nanti produk yang akan dihasilkan sesuai dengan harapan Bapak di pembelajaran. Kira-kira kapan nih eksekusinya nih tindak lanjut untuk melaksanakan strategi Bapak? Insya Allah saya sudah merencanakan kegiatan itu di minggu depan Bu. Semoga apa yang saya rencanakan dan apa yang saya harapkan untuk memperbaiki kelemahan yang kekurangan yang saya lakukan pada pembelajaran sebelumnya dapat teratasi. Seperti itu Bu, insya Allah untuk itu minggu depan. Alhamdulillah ya sudah ada target Bapak seperti apa. Tadi evaluasi dan refleksinya sudah terpenuhi. Ternyata
dari pembelajaran yang pertama kita menemukan apa yang menjadi kekurangan, dan kekurangan itu seperti dari tadi tujuan pembelajaran yang maksimal, terus keaktifan anak yang kurang maksimal, terus media pembelajaran yang harus bervariasi, kedekatan atau pendekatan anak, fungsinya harus seperti apa, sudah teratasi, sudah terlihat gitu, bahwa solusinya seperti itu ya Pak ya. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan saya harapkan tindak lanjut minggu depan untuk pembelajaran berikutnya sesuai dengan masalah akan terrealisasi. Nanti saya tunggu Pak bagaimana nih progresnya, kemajuannya. Mudah-mudahan secara keseluruhan bisa sesuai dengan harapan dan cita-cita. Ya betul, amin. Ya, terima kasih Pak Gilang. Sama-sama Ya. Bu Abi, terima kasih. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Selalu.